Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, ikhwati a'izza rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah usul fikih satu ya, insyaallah. Dan mohon maaf ini ya, untuk kali ini kita online dulu ya, karena ada satu hal yang perlu diselesaikan dan di momentum Idul Fitri walaupun sudah lama lewat ya, terutama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Ramadan kemarin yang sudah kita lalui memberikan keberkahan kepada kita semuanya, kita mendapatkan apa yang kemudian dituju dari pelaksanaan ibadah Ramadan kemarin ya, menjadi insan yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wa filakullah, tanpa berpanjang kata ya, insyaallah kita akan masuk ke al-faslu ats-tsalits ya, di kitab As-Sulam. Silakan dibuka kitabnya masing-masing karena kita ngaji kitab ini. Silakan dibuka halaman 12. Kita sudah masuk ke al-fasl ats-tsalits, mabahith fi usul al-fiqh. Di pasal ketiga, mabahith fi usul al-fiqh, membahas isinya adalah bahasan-bahasan atau pembahasan-pembahasan dalam usul fiqh. Qala al-muallif bismillahirrahmanirrahim wa tata'allaqu bi usul al-fiqh mabahith. Ya. Dan terkait dengan usul fiqh ini banyak sekali pembahasan ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang hukum dan lain sebagainya, kita sudah bahas ya, dan yang sudah kita bahas sebelumnya terhitung sebagai muqaddimah dari usul al-fiqh, dan ini adalah lanjutannya. Al-mabahasul awwalu fil amri, ini pembahasan pertama, ini kita akan membahas tentang amr ya, amr atau perintah. Al-amru, nah kemudian diawali dengan al-amr. Apa sih itu amr itu? Al-amru talabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi yang maksud amr adalah talabul fi'li ya, adanya tuntutan untuk mengerjakan sesuatu minal a'la ilal adna, yang sumbernya itu dari atasan ke bawahan. Itu adalah al-amr atau perintah. Nah, itu ya, dari atasan ke bawahan disebut amr. Wa fihi qawaid, dan di dalamnya itu ada banyak kaidah. Ya, ada banyak kaidah. Apa kaidah-kaidahnya? Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Ya, adalah wajib. Jadi ketika ada muncul perintah, karena kita di usul fikih terkait dengan khitabus syari', ya, adalah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalil syar'i, maka ketika kita mendapatkan dalil syar'i yang bentuknya perintah, tentunya ini terkait dengan bahasa Arab juga ya, dan kita sudah pelajari itu di pelajaran nahwu atau di mata kuliah nahwu. Ketika ada yang bentuknya amr, idhab, if'al, irka, sallu ya, maka itu mengandung makna ya, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari amr ini adalah wajib. Asalnya ya, bentuk amr itu menunjukkan kewajiban.
apapun yang diperintahkan itu asalnya adalah wajib. Ya tentunya illa biwujudi al-qarinah, kecuali adanya qarina, adanya sesuatu hal yang kemudian mengalihkan makna dari makna asal ini, ya, dari wajib ke sunnah atau dari wajib ke mubah. Itu harus ada qarina. Tapi kalau tidak ada qarina ini, maka apa yang diperintahkan dalam dalil syar'i itu merupakan wajib karena asalnya demikian. Apa yang dikatakan mu'allif di sini? Hadza ma'aril jumhur, dan inilah yang kemudian disepakati oleh jumhur ulama maksudnya. Apa dalilnya? Wastadallu bidalilil aqli wan naql. Ya, dan mereka berdalil dengan dalil akal dan dalil naql. Dalil naql itu dalil nas, ya. Ammal aqlu fa inna na'lam min ahli lughah, ya. Adapun secara logika, secara akal, ya. Fa inna na'lam, ya. Kita mengetahui min ahli lughah, dari ahli lughah, dari ahli bahasa, qabla urudi syar'i, sebelum munculnya turunnya syariat, annahum atlaqu ala dhammi 'abdin lam yamtathil amra sayyidihi, bahwasanya orang-orang atlaqu ala dhammi, memaknai, ya, memutlakkan atau menghukumi ala dhammi 'abdin, ya, bersalahnya seorang hamba sahaya, seorang budak, lam yamtathil amra sayyidihi, ketika dia tidak melaksanakan lam yamtathil amra sayyidihi, melaksanakan perintah tuannya. Wa annahum yasifunahu bil isyan, dan mereka orang-orang ini, ya tentunya di bahasa Arab, ya, karena ini terkait dengan bahasa Arab. Wa annahum yasifunahu bil isyan, dan mereka mensifatinya, al-abad, mensifatinya al-abad alladzi lam yamtasil amra sayyidi, tadi yang tidak melaksanakan perintah tuannya tadi, bil asyan, dengan maksiat, ya. Wala yudhammu wa yusafu bil isyan illa man kana tarikan liwajibin alaihi, ya. Wala yudhammu, dan tidak, ya, dicela, wa yusafu bil isyan, dan tidak disifati maksiat bil isyan, tentunya illa man kana tarikan liwajibin alaihi, kecuali mereka yang meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya. Jadi itulah asal dalil akal, kenapa al asru fil amri lal wujub, ya, asal dari perintah adalah wajib. Ammal manqul, adapun dalil secara nakal, secara nas, jadi antaranya adalah faqauluhu azza wa jalla, adalah firman Allah azza wa jalla, dalam surat An-Nur ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, dan hendaklah berhati-hati. Ya, siapa alladzina yukhalifuna amrihi? Orang-orang yang menyelisihi, yukhalifuna an amrihi, dari perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Antusibahum fitnatun, mereka akan mendapatkan fitnah, ujian, azab, atau yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ancamannya jika menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan artian tidak mau taat dengan perintah Allah, ya. Wajhu ad-dalalahnya li'annahu azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla rattaba ala muqtada amrihi, ya, menetapkan ala tarki muqtada amrihi,
ya, memberikan konsekuensi atas seseorang yang meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya, isabatal fitnah, akan mendapatkan fitnah, ujian, akan mendapatkan hukuman fid dunya, di dunia, awil adzabil adim fil akhirah, atau adab yang pedih di akhirat. Itulah kenapa itulah alasan ya secara nakal bahwasanya asalnya perintah adalah wajib. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala Rasulnya memerintahkan sesuatu dan itu mutlak, ya, maka perintah itu menunjukkan wajib, ya. Waqad tasta'milu sighata if'al fi awjuh, ya. Nah, di sini ada keterangan tambahan, ya. Waqad tusta'malu sighatal if'al, dan kadang qad tusta'mal, qad plus dengan fi'il mudhari artinya kadang. Sighatu if'al, ya, bentuk kata if'al, karena if'al itu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu if'al, yaitu ini perintah ya bentuknya. Fi aujuh, dalam beberapa bentuk, ya, dalam beberapa bentuk pemaknaan. Maksudnya kadang ya bentuk perintah itu dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu enggak semuanya menunjukkan perintah, tapi kadang menunjukkan makna lain, bukan perintah. Tidaknya ada 6. Yang pertama adalah lid du'a, ya, untuk menunjukkan doa atau permohonan. Kaqouli ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, doa yang kita hafal ya sehari-hari, ya, kita baca sehari, doa sapu jagat. Ada kalimat Rabbana atina di sini, ya. Ya Rabb kami, atina. Ya, berikanlah kepada kami. Ini ati itu adalah fi'il amr. Ya. Tapi di sini maknanya adalah bukan amr tapi doa, karena ini doa permohonan dari bawah ke atas, itu doa kita dari hamba kepada Tuhannya. Gak mungkin kita memerintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permohonan kita kepada Allah, ya, walaupun bentuknya amar. Yang kedua, litahdid, untuk ancaman, ya. Ini maknanya adalah ancaman. Jika qauli ta'ala i'malu ma syi'tum, surat Al-Fussilat, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang kafir yang apa namanya? Yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum. Ya, kerjakanlah semau kalian, itu tahdid, itu aja ancaman. Kalau berani dengan kata lain, ya, kalau kalian berani menentang aku gitu kan, emang lo kerjakanlah semau kalian, tinggal diazab nanti setelah itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ya, lil ikram, untuk memuliakan, ya. Qauli ta'ala udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah kepada mereka kaum muslimin yang akan masuk surga. Allah mengatakan kepada mereka, udkhuluha, masuklah, monggo, gitu kan. Ya. Silahkan kalian masuk. Ha itu maksudnya surga, al-jannah, bisalamin amini, dengan penuh keselamatan dan aman, sentosa, gitu. Nah, itu bukan amr, itu apa namanya? Ikram, penghormatan. Yang keempat, kadang siwah amr juga ya digunakan untuk ta'jiz, untuk melemahkan. Ta'jiz, dari situ muncul kata mu'jizah. Ya, kaqauli ta'ala fa'tu bisuratim mim mithlih. Ya, ini tantangan, ya,
Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, fa'tu, berikan, perintah itu. Ya, tapi hakikatnya ya bukan perintah itu. Allah Maha tahu mereka tidak mungkin mampu menghadirkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Tapi perintah Allah tetap menggunakan kalimat fa'tu, ya. Itu dita'jiz, itu untuk melemahkan. Ya, fa'tu bisuratim mim mithlih. Maka berikanlah, kalau kalian mampu, berikanlah satu surat yang semisal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian juga yang kelima, ditafwid. Tafwid artinya memasrahkan urusan, memasrahkan. Qauli ta'ala, faqdi ma anta qadhin. Ya, faqdi ma anta qadhin. Ya, faqdi, maka putuskanlah, ma anta qad, apa yang akan engkau putuskan. Ini bukan memerintahkan, ini memasrahkan. Yang kanan litalhif. Litalhif itu untuk menghinakan, ya, menghinakan kalau tidak salah, ya. Faqauli ta'ala mutu bighaydikum. Ya, matilah dengan kemarahan kalian. Itu bukan maknanya perintah itu al-amr, tapi maknanya talhif atau menghinakan, ya. Mutu bighaydikum, matilah kalian dengan membawa kemarahan kalian. Nah, itu kadang amar, ya, jadi tidak semuanya dalam Al-Quran atau hadis itu maknanya adalah perintah, ya, sigoh amar bentuknya, tapi kadang doa, kadang ancaman, kadang kemuliaan dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kaidah pertama, al aslu fil amri lil wujub, ya, asal dari perintah, ya, itu adalah wajib, ya. Wajib namanya wajib, ya, kita sudah pahami maknanya, ya, wajib dilaksanakan. Kemudian masuk ke yang kedua, al-qaidah ats-tsaniyah, al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Ini kaidah kedua. Al-aslu fil amri, asal dari perintah, la yaqtadi at-tikrar. Itu tidak menuntut at-tikrar atau at-takrar ini, ya. Mengulangan, ya. Artinya satu kali. Li'anna sighata if'al, karena sirah atau bentuk kalimat if'al tadullu ala talabil fi'li, menunjukkan tuntutan untuk melakukan perbuatan, wa huwa yahsulu bil marrah, dan itu tuntas bil marrah dengan melaksanakannya satu kali. Qala Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian al-hajj, haji, dan umrah lillah. Dari sinilah mungkin ada juga ulama yang berpendapat terkait dengan hukum umrah juga. Ada yang mengatakan umrah itu wajib, dalilnya ini. Oh ya, karena ada ataf, ya, wa ataf, al-umrah ma'tufun 'alal hajj. Dan perintahnya sama, sehingga kesimpulannya adalah umrah wajib. Itu ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat demikian, tapi tentunya jumhur ulama sepakat bahwasanya haji wajib, umrah sunnah, seperti itu. Dan apa namanya, watimu di sini perintah haji itu, ya, hanya satu kali, ya, kecuali memang perintah itu, ya, bentuknya lain. Wa aqimu as-shalah, seperti perintah sholat, menegakkan sholat, ya, tidak bisa satu kali, ya. Tapi itu terkait dengan waktu, terkait dengan juga dalil yang lain. Tapi al aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar.
Asal dari perintah itu tidak menuntut pengulangan. Ya. Al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, al-asl fil amri la yaqtadi al-fawr. Asal dari perintah, al-asl fil amri la yaqtadi al-fawr, tidak menuntut al-fawr atau pelaksanaan segera. Tidak harus segera dilaksanakan saat itu juga, tidak seperti itu. Ya, illa bil qarin, kecuali ada qarina, ada hal yang menunjukkan itu harus segera. Fa yajuzu ta'khir, maka boleh mengakhirkan, maksudnya melaksanakan dari pelaksanaan perintah tadi. Tetap harus dilaksanakan, tapi apa? Yajuzu ta'khir, boleh mengakhirkan ala wajhin, dengan catatan la yafutul ma'muru bihi. Ya, hal yang diperintahkan itu tidak luput, layaput, tidak luput, tetap dilaksanakan. Ya. Li'annal gharada minhu, karena tujuan dari minhu al-amar ijadul fi'li, dilaksanakannya adanya hal yang dilaksanakan min ghairi ikhtisasi bizamin al-awwal duna tsani, tanpa adanya pengkhususan dalam hal waktu. Gitu. Itulah ada juga materi terkait dengan apa namanya? Dengan perintah sholat, ada yang membolehkan atau mengakhirkan sholat selama masih ada dalam waktu. Jadi ketika kita sholat dan terlambat, ya, walaupun afdalnya di awal waktu, tapi kemudian karena salah satu lain hal kemudian kita melaksanakannya di akhir waktu, ya tetap sah sholatnya. Ya. Tapi itu kaidah ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawr. Al-qaidah ar-rabi'ah, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu memiliki konsekuensi, amrun biwasailihi. Ya, perintah juga untuk wasilahnya atau perantaranya atau faktor pendukungnya. Ya. Jadi kalau ada perintah sesuatu, itu apa yang menunjukkan apa? Perintah hal yang kemudian mendukung pelaksanaan tersebut. Contohnya, siramlah lantai itu, gitu kan, guyurlah, maka apa? Ya, segala sesuatu yang mendukung pengguyuran, aktivitas guyur itu, menyiram, itu ya harus itu juga diperintahkan. Ya, menghadirkan air, karena mengguyur nggak mungkin pakai pasir. Ya, kemudian menghadirkan ember untuk mengguyur, itu juga diperintahkan secara tidak langsung itu. Li'annahu law lam takunil wasilah ma'muran biha la jaza tarkul wajib al-muttafaq 'alaiha. Karena kalau law lam takunul wasilah ma'muran biha, kalaulah wasilah itu tidak diperintahkan, ya, la jaza tarkul wajib, maka boleh meninggalkan wajib al-muttafaq 'alaiha, yang telah disepakati. Wa kana tarkul wajib mumtani'an, dan kita sudah tahu meninggalkan yang wajib itu dilarang. Wa kadzalika tarkul ma'adda ilaihi, karena itulah meninggalkan apa yang kemudian mendukung suatu kewajiban itu dilaksanakan pun dilarang. Gitu. Jadi hukum wasilah itu mengikuti hukum asalnya. Ya, kalau asalnya wajib, ya wasilah juga wajib. Ya. Tsummal wasilatu imma syar'in, dan yang dimaksud wasilah ini bentuknya imma syar'iyyun, ya, bentuknya bisa syar'i, ya, seperti at-taharati lis-shalah,
Seperti taharah untuk sholat. Ya orang sholat ya mesti suci dulu. Maka wudhu bagi yang mau sholat itu wajib, karena wudhu wasilah untuk sihatis sholat. Kalau nggak ada wudhu, nggak ada air, ya tayamum, itu wajib, ya. Itu yang sifatnya syar'i. Wa imma urfiyun, atau urfi, biasaan. Ya, kanasbis sulami lis-su'udis sathi. Seperti seorang harus menyiapkan sulam, memasang sulam atau tangga lis-su'udis sathi, ya, untuk menaiki atap. Tolong naik ke atap, maka dia menyiapkan tangga itu jadi kewajiban juga. Ya kewajiban juga, karena nggak mungkin loncat langsung dari bawah tanah ke atap langsung, nggak mungkin. Jadi menghadirkan tangga sebagai wasilah itu ikut perintahnya itu naik ke atap. Wa imma aqliyun. Adapun alasan secara akli, ya secara logika, katarkil istidbar li fi'lil istiqbal. Ya. Katarkil istidbar, seperti meninggalkan istidbar itu membelakangi sesuatu, li fi'lil istiqbal, untuk menghadap. Jadi kalau kita diperintah menghadap, maka kita harus membelakangi sesuatu. Ya nggak mungkin menghadap dan membelakangnya dilakukan dalam waktu yang sama. Gitu. Jadi cara dengan kita bisa menghadap sesuatu dengan cara membelakangi sesuatu lah yang lain, seperti itu. Nah, mungkin kita menghadap kedua arah yang berlawanan. Itu kaidah al-qaidah ar-rabi'ah, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Kena al-qaidah al-khamisah, ada kaidah yang kelima, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Ya. Al-amru bisyai', perintah untuk melaksanakan sesuatu, nahyun an diddihi, mengandung apa? Nahyun, larangan an diddihi, mengandung sesuatu yang berlawanan dengannya. Jadi kalau diperintahkan sesuatu, maka apa yang berlawanan dengan itu dilarang. Itu kaidah yang terkandung di situ. Ya. Sawa'un akana dhiddu wahidan, ya baik itu ad-dhidd yang berlawanan itu satu, ya satu hal saja. Kama idza umira bil iman, seperti contohnya idza umira bil iman, ketika seorang diperintahkan untuk beriman, fa innahu yakunu nahyan 'anil kufri, maka apa? Ketika ada perintah iman, maka di situ mengandung makna nahyan 'anil kufri. Ya, larangan untuk kufur. Begitu. Ya, walaupun tidak ada kalimat nggak boleh kalian kufur, tapi dengan perintah iman, berimanlah kalian, di situ mengandung makna tidak boleh kalian kufur, walaupun tidak ada khitabnya, tidak ada bentuknya, tapi mengandung makna yang include di situ. Au kana dhiddu muta'addidan, atau yang menjadi kebalikannya atau berlawanannya itu banyak makna. Kama idza umira bil qiyam, seperti ketika ada perintah bil qiyam untuk berdiri, fa innahu yakunu nahyan an qu'udin, maka di situ mengandung makna larangan anil qu'ud, ya nggak boleh duduk, wattija', nggak boleh juga berbaring, wasujud wa ghairi dzalik, atau dan sujud ataupun yang selain gerakan berdiri itu. Jadi ketika ada perintah berdiri, ya berdiri. Maka selain berdiri ya nggak boleh. Mau duduk, jongkok, berbaring, rebahan, itu dilarang. Li'anna al-amra bisyai'in yadullu 'ala al-wujub. Karena kembali ke kaidah yang pertama, ya. Perintah untuk melakukan sesuatu yadullu 'ala al-wujub, menunjukkan kewajiban. Wa min lawazimi al-wujub,
Dan di antara lawazim atau konsekuensi dampak al-wujub, wajiban tadi, tarku jami'il adad, meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang perintahkan. Itu konsekuensi. Waddal ala syai' dalun ala lawazimihi. Ya. Wadal ala syai' dalun ala lawazimi, dan dal ala syai' yang menunjukkan sesuatu, dalun ala lawazimi, ya, menunjukkan konsekuensi atau dampaknya. Fal amru dalun bil iltizam ala tarki jami'il abdad, dan amr, sigat amr, perintah dalun bil iltizam ala tarki jami'il abdad, ya, memiliki dampak atau konsekuensi, ya, ala tarki jami' al-adad, meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau ada perintah di kelas contohnya, ya, tolong menghafal, maka apa? Selain aktivitas menghafal yang nggak boleh, ya, scroll TikTok, buka buku yang tidak terkait dengan yang dihafalkan, ya tidak boleh seperti itu. Nah, tidur apalagi, ya. Nah, itu kaidah yang kelima. Dan selanjutnya kaidah as-sadisah. Al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam, idza fa'ila al-ma'mur bih ala wajhin yakhrujul ma'mur an 'uhdatil amri. Idza fa'ila al-ma'mur bihi, jika fu'ila, telah dilaksanakan apa al-ma'mur bihi, sesuatu yang diperintahkan, ala wajhin, ya, sesuai dengan aturan main, ya, atau sesuai dengan arahan atau SOP lah, ya, dari perintah itu, yakhrujul ma'muru an uhdatil amri, maka makmur, orang yang kemudian pihak yang diperintahkan, diberi objek perintah tadi, keluar dari uhdatil amri, dari cengkeraman perintah tadi, mau dianggap telah melaksanakan, ya, perintah tadi. Fa'idha udimal ma', maka kemudian dikasih contoh, ya, fa'idha udimal ma', ketika seorang kemudian tidak mendapatkan air, maksudnya ketika mau sholat tidak mendapatkan air untuk wudu, thumma tayammama, kemudian dia tayammum, thumma shalla, kemudian sholat, kharaja an uhdatil amri, maka dia keluar dari cengkraman perintah, atau dia telah dianggap telah melaksanakan perintah apa yang diperintahkan sholat tadi, ya. Fala qada alaihi idza wajadal, maka tidak ada kewajiban qada, ya, maksudnya qada sholat, ya, idza wajadal ma, ketika orang tersebut menemukan air setelah melaksanakan sholat tadi. Qala ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, falam tajidu, ya, ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, ya, ketika kalian tidak menemukan air, fatayammum, ini fatayammum, ya, tayammumlah dengan sa'idan thayyiba, dengan tanah yang suci. Ini dasarnya, ya. Li'annahu law lam yakhruj an uhdatihi la wajaba alaihi fi'lul ma'mur bi thabitan wa thalithan wa halumma jarra, ya. Karena apa? Law lam yakhruj an uhdatil amri, kallah dia orang diperintahkan tadi, lam yakhruj an uhdatihi, tidak keluar dari cengkraman atau
ikatan wajib tadi, perintah tadi, la wajib alaihi fi'lul ma'mur bihi. Maka apa? Tetap wajib baginya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, sanian untuk kedua kali, ketiga kali, wahalum majar dan seterusnya. Ya. Wa qad alimna mimma taqaddama, dan kita sudah mengetahui mimma taqaddama dari yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Annal amra la yaqtadi at-tikrar. Bahwasanya perintah itu tidak mengandung konsekuensi pengulangan. Itu. Jadi kalau kita sudah apa tadi ya terkait dengan tayamum, kita mau ada masuk waktu sholat dan kita diperintahkan untuk sholat, kemudian tadi juga kita sudah bahas bahwasanya wasilah untuk sahnya sholat adalah wudhu dengan air, dan air gitu kita tidak temui, dan kemudian kita tayamum sebagai pengganti dari wudhu, dan kita kemudian sholat sebagai bentuk pengamalan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianggap sudah melaksanakan kewajiban. Gitu. Tidak harus mengulangi ketika kita menemukan air setelah itu. Al-qaidah as-sabi'ah, kaidah yang ketujuh di amr. Al-qada'u bi amrin jadid. Ya. Ketika harus mengqada atau mengulangi, itu harus dengan perintah baru. Ya. Atau dengan dalil yang lain. Ini nyambung dengan kaidah sebelumnya ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami, kata Aisyah, nu'maru diperintahkan biqada'is shaum, untuk mengqada puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi khusus untuk para wanita ya, para wanita, para muslimah ya, ketika puasa kemarin kemudian ada halangan haid ataupun halangan yang lain, maka itu harus dibayar. Puasanya saja, tapi salatnya tidak perlu, karena untuk mengqadha ini harus ada perintahnya. Tidak ada perintah ya tidak usah. Li'anna qaul al-qa'id li ghairihi, ini dalil yang lain ya. If'al hadha al-fi'la yawm al-itsnain mathalan la yatanawalu fi'lahu fi ghairihi. Ya. Kerjakanlah pekerjaan ini hari Senin. Contohnya, la yatanawalu fi'lahu fi ghairihi. Maka itu tidak mengandung makna harus dikerjakan di hari yang lain. Gitu, kecuali adanya dalil amrin jadi perintah yang lain. Ya. Al-qaidah ats-tsaminah, kaidah yang ke-8, al-amrul muta'alliqu 'ala al-ismi yaqtadi al-iqtisar 'ala awwalihi. Ya. Al-amru al-muta'alliq, perintah yang terkait 'alal ism, atas entitas ism nama tertentu, yaqtadi al-iqtisar 'ala awwalihi, mengandung konsekuensi al-iqtisar, cukup 'ala awwalihi. Ya, 'ala awwalihi itu batas minimal ya, sesuai dengan definisi minimal. Ya, kalau ruku ya tumak nina ya, perintah tumak nina dalam ruku, maka ya sesuai dengan batas minimal tumak nina itu seperti itu ya. Tumak nina itu tenang, berhenti sejenak ya, sesuai dengan mana awal itu sudah masuk, sudah dianggap melaksanakan perintah. Cukup sebatas membaca subhanallah gitu kan, dianggap tumak, nggak mesti wajib 5 menit, 10 menit, seperti itu ya.
Wa ma'na hadhil qa'idah, dan makna kaidah ini, idza 'ulliqa al-hukmu 'ala ma'nan kullin lahu juz'iyat mutabayinah fil 'ulu wad dana'ah, ya. Ila saya ulangi, idza 'ulliqa al-hukmu, ketika sebuah hukum 'ulliqa, ya, dikaitkan 'ala ma'nan kullin, ya, kepada makna yang menyeluruh, yang kemudian lahu juz'iyat, kemudian hukum tersebut memiliki juz'iyat, bagian-bagian mutabayinah. Mutabayinah saling menjelaskan, fil ulu wad dana'ah, ada batasan maksimal, wad dana'ah, dan batasan minimal. Yaktasir ala hukmin ala adna al maratib, ya, maka yaktasir, dicukupkan, alal hukmi, dalikal hukum tersebut, ala adnal maratib, ya, pada batas minimal, ditahqiqil musamma bida, dalam sangka, ya, pelaksanaan atau mewujudkan musamma, hal yang perintahkan, ya, itu. Jadi ada ada batas maksimal, ada batas minimal. Dan seorang itu dianggap melaksanakan perintah itu ketika apa? Sudah melaksanakan batas minimal tadi, dianggap. Ya, seperti itu. Jadi kalau tadi ya kembali kayak tumak-ninah tadi, kalau di batas minimal tumak-ninah itu berhenti sejenak gitu kan. Kemudian kalau ada yang kemudian membatasi dengan seperti seorang mengatakan subhanallah, maka sebatas itu. Ketika seorang melakukan gerakan sholat sebatas itu gerakannya, maka dianggap tumak-ninah. Ya. Kalau lebih sedikit dari itu, ya dianggap tidak tumak-ninah, seperti yang kita lihat di tayangan-tayangan sholat taraweh, ya, yang cepat sekali itu, ya nggak ada tumak-ninahnya di situ. Ya, karena tumak-ninah itu dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Wa min amsilati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Ini yang sudah kita bahas tadi, ya. Tsumma rka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Rukukah kamu hatta tatma'inna raki'an, sampai tumak-ninah rukuknya. Ya. Rawahul Bukhari. Fal amru bit tuma'nina, dan perintah untuk tuma'nina, yuktafa bi adna ratbatin, ya, yuktafa, dicukupkan, bi adna ratbatin, ya, dengan batas minimal tingkatan tuma'nina tadi. Sahat fihi at-tuma'ninah, di mana tuma'ninah ini sah gitu. Jadi dengan mengatakan subhanallah satu kali, ya, ya, rukuk subhanallah, sami Allah, sujud, itu kan, walaupun kelihatannya agak cepat, tapi ya, ketika bergerak sejenak, ada berhenti sejenak, ya, dengan batasan membaca kalimat subhanallah, itu cukup dianggap tumak-ninah. Tapi kalau Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu tidak ada tumak-ninahnya di situ, maka tidak sah. Itu. Wa minha law wajaba alaina itqu raqabah. Nah, ini contoh yang lain ya, tadi tentang tumak-ninah. Wa minha law wajaba alaina, kalau sekiranya diwajibkan atas kita itqu raqabah, ya. Nah, kita melanggar sesuatu kan harus bayar kafarat, dan kafaratnya itqu raqabah, ya, memerdekakan budak. Waqtasarna ala yusamma raqabah, dan kita kemudian yang wajib bayar kafarat memerdekakan budak ini, waqtasarna ala yusamma raqabah, kita mencukupkan ala yusamma raqabah, ya, mencukupkan dengan apapun yang masuk kategori raqabah, budak, ya, ajza'a, maka itu boleh, ya, karena sifatnya umum, ya. Raqabah bentuknya apa saja, ya, budak mau budak apa, budaknya yang mahal, ya, yang paling murah sekalipun, kalau memang itu masuk kategori budak, ya boleh seperti itu. Baikana adnar riqab, walaupun apa,
Kemudian yang kita bayarkan itu an-nar riqab, adalah budak dengan kualifikasi paling minimalis, paling murah. Itu tetap dianggap melaksanakan kewajiban. Wala yajibu alaina an nu'tiqa wala yajibu alaina an nu'tiqa raqabatan bi alfidi, dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayar, untuk mengeluarkan, untuk membebaskan raqabah. Wala yajibu alaina an nu'tiqa raqabatan bi alfi dinar, dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk membebaskan raqabah, budak, bi alfi dinar, yang seharga 1000 dinar, gitu ya. Walakin la yakhfa al-ikhtiyat al-akhdhu bi akhir al-ismi ay bi a'la ratbatin minhu. Akan tetapi ya la yakhfa al-ikhtiyat, ya, ya bahwasanya apa, dalam rangka kehati-hatian, ya, al-akhdhu bi akhiril ismi, untuk mengambil apa, melaksanakan hal yang maksimal, ya, bi ala radbat minhu, tapi boleh saja kalau ada budak ternyata 1000 dinar dan kita mampu, ya mangga saja, silakan, ya. Tapi kalaupun nggak mampu, kemudian membebaskan budak yang paling murah, itu pun tetap dianggap melaksanakan kewajiban, tidak masalah sama sekali. Itu kaidah ke-8. Al-qaidah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9, al-amru ba'da nahi yufidul ibah. Ya. Al-amru, adanya perintah, ba'da nahi, setelah larangan, yufidul ibah, itu mengandung makna mubah, boleh. Jadi ketika ada perintah tapi itu adanya perintah setelah adanya larangan, maka menunjukkan mubah, ya, boleh, dan beralih dari mana wajib, ya. Litabaduril ibaha ila dhihni fi dzalik, ya, karena apa, litabadur itu, tabadur cepat, ya, cepatnya sampainya mana, ibaha ila dhihni, kepada otak, fi dzalik, ya, dalam hal itu, ya, li ghalabatil istimali fiha hina idin, ya, karena li ghalabatil, karena apa, pelaksanaan yang global, ya. Nah, jadi kalau di kaidah bahasa Arab ya seperti itu, memang kalau ada perintah setelah larang itu menunjukkan mana mubah, ya. At-tabaduru alamatu al-haqiqah, ya. Jadi at-tabadur, yang cepat-cepat itu, ya, alamatul haqiqah, tandanya hakikat, makna yang sebenarnya. Wa min amthilatiha qaulu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Ini Al-Maidah ayat 2. Wa idza halaltum, dan jika kalian telah halal, mau selesai dari ihram, fastadu, maka berburulah. Ini maknanya ada perintah di sini. Bentuknya amar, astadu, berburu. Nah ini, ya, perintah amar di sini bukan wajib. Istadu di sini berburu ini ya boleh-boleh saja ketika kalian sudah selesai dari ihram, karena di ihram, ya, itu nggak boleh berburu, dilarang berburu, ya. Udah di sini ketika itu perintah istadu berburu ada setelah larangan berburu ketika ihram, ini menunjukkan istadu di sini ini mubah saja, itu nggak wajib jadinya. Ba'da qauli ta'ala uhillat lakum bahimatul anam illa mitla 'alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Ini ayatnya, ya, yang Al-Maidah ayat 1-nya. Ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin min ajli daffah fakulu minha waddakhiru, ya.
Ini kalau tadi dari ayat, ini kemudian dari hadis ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitu an luhumil adhahi." Sungguh saya pernah melarang kalian an luhumil adhahi, melarang kalian untuk apa? Menyimpan luhumul adhahi, daging-daging kurban fawqa salatin, di atas 3 hari, min ajli dafah, dalam rangka dafah itu darurat. Fakulu minha waddakhiru. Tapi kemudian muncul perintah beliau, fakulu, makanlah kalian dari situ, waddakhiru, dan simpanlah. Jadi perintah untuk makan dan perintah untuk menyimpan daging dari hewan kurban ya, itu adalah boleh-boleh saja, bukan hal yang wajib, karena ada setelah larangan. Ya, contoh yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fala'an fazuruha. Ya, terkait dengan perintah ziarah kubur ya. Karena Rasulullah pernah melarang, sebelumnya melarang ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya, fal'an fazuruha. Dan sekarang maka ziarahlah. Nah, di situ ada, di hadis tersebut ada perintah ziarah kubur tapi muncul setelah larangan. Maka itu hukumnya mubah. Nah, ini wafilakullah terkait dengan beberapa kaidah yang terkait dengan amr ya. Ada 9 kaidah. Tolong dipahami, kalau bisa dihafalkan nih kaidah-kaidah ini, dan kalau bisa ya coba latihan untuk mencari contoh yang lain selain apa yang ada di kitab ini. Insya Allah kita lanjutkan kajian usul fikih ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.